holistik dalam perawatan baru lahir yang menggabungkan praktek medis konvensional dengan terapi komplementer untuk mendukung kesehatan dan perkembangan bayi secara menyeluruh. Tujuan utama dari perawatan integratif ini untuk mencegah disabilitas sambil memastikan bahwa bayi mendapatkan awal yang sehat dalam kehidupan mereka. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada aspek fisik, tetapi juga melibatkan bagaimana kebutuhan emosionalnya ataupun dikatakan psikologis, ya, terutama terhadap lingkungannya, baik keluarganya, agar bayi tersebut punya fondasi yang kuat dalam pertumbuhannya, sehingga dalam perkembangannya akan menjadi bayi dan dewasa yang sehat di masa depan. Saya berharap melalui seminar ini kita semua dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang penanganan newborn babies secara holistik dan integratif, serta dapat menerapkan pengetahuan ini agar newborn babies kita sehat dan kuat. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai acara kita hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara e-seminar PIKTI series ke-196 saya buka. Selamat mengikuti seminar dan semoga bermanfaat. Dan waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bapak Dr. Gunadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Edi yang sudah membuka acara ini. Beliau sudah membuka dengan pantun, dan saya pun ingin berbalas pantun dengan Pak Edi ini. Merak merah membara, sungguh indah itu surai. Dengan bismillah pembuka acara, pertanda acara akan dimulai. Ya, ya. Spontan. Cakep. Dulu. Oke, tanpa berlama-lama saya akan undang pembicara pertama kita pada sore hari ini, yaitu Dr. Natalina Susilawati, spesialis anak. Selamat sore, Dr. Natalina. Selamat sore, Pak Gunadi. Selamat sore semuanya ya. Saya menyapa untuk semua yang ada di sini, juga pada yang semua yang ikut Zoom. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya untuk membawakan topik tentang bayi. Nah, hari ini kita berbincang-bincang tentang bayi ya. Udah meskipun serinya udah banyak banget ya ini ya Pak Gunadi ya, hebat. Sudah hampir setiap minggu ini. Hampir setiap minggu, wah luar biasa. Nanti untuk slide saya minta tolong ditampilkan aja ya. Jadi kepada Bapak Ibu, sahabat-sahabat PIKTI semua, pembicara pertama kita adalah Dr. Natalina Susilawati, spesialis anak. Ya. Selamat sore, Bu Teresia. Nanti bergilir ya Bu, pembicara kedua. Saya bacakan dahulu sahabat-sahabat PIKTI semua, profil pembicara pertama kita, Dr. Natalina Susilawati, spesialis anak. Beliau ini sehari-hari berpraktek di Rumah Sakit Hermina Grand Wisata Bekasi, ya. Lalu juga di RSUD Kabupaten Bekasi dan di Rumah Sakit Karya Medika Bekasi. Beliau lulusan dokter umum di Universitas Indonesia dan juga lulus sebagai dokter spesialis anak di Universitas Indonesia pada tahun 2001. Tahun ini pengalaman kita, beliau juga macam fellowship dan juga sebagai konsultan laktasi dan konsultan tumbuh kembang anak, pokoknya semua yang berbau-bau anak ya, sebagai keahlian beliau. Tanpa berlama-lama kita akan menyimak presentasi dari beliau. Pada Dr. Natalina, silakan Dok. Ya, terima kasih. Saya minta tolong dibantu untuk slide-nya ya. Dari panitia ya? Mungkin di selfie.
Iya, Bu Selvi. Oke, mungkin sudah kelihatan semuanya ya. Jadi topik kita pada siang hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai kolik pada bayi. Nah, semua udah tahu ya kalau bayi itu hobi utamanya itu apa sih hobinya? Selain minum susu, hobinya nangis ya. Nah, jadi kita lihat nih sebetulnya kalau bayi nangis itu seperti apa sih? Nah, apakah nangisnya ini wajar seperti biasanya atau sebetulnya itu nangisnya berlebihan atau excessive crying? Dan sebetulnya apa ya hubungannya dengan kolik? Ya, apa yang harus kita lakukan dengan kalau didiagnosis kolik ya? Mungkin udah tidak asing lagi ya kalau mendengarkan kata kolik, 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 kolik itu apa sih? Nah, coba kita akan sama-sama melihat tentang kolik pada bayi. Apa yang kita lakukan? Nah, jadi kalau kita lihat ya, normal nggak sih bayi itu nangis? Nah, biasanya orang tua udah tahu nih, oh bayi saya nih kalau seperti ini normal-normal aja, tapi kok kali ini nangisnya sampai berlebihan ya, kok tidak seperti biasanya. Nah, padahal bayi itu sebetulnya kalau kita perhatikan, dia cenderung rewel, cenderung nangis itu lebih ke sore hari. Sore hari itu biasanya lebih sering nangis dibandingkan pagi hari ya. Itu secara umum, secara normal pun seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat yang disebut dengan excessive crying atau nangis berlebihan, itu biasanya bayi itu bisa nangis sampai lebih dari 3 jam dalam 24 jam, ya. Nah, itu kalau sudah terjadi kita akan menyebutnya sebagai excessive crying. Jadi lebih dari 3 jam dalam 1 hari sudah termasuk excessive crying. Penyebabnya sebetulnya ada 2 hal besar. Yang pertama ini normal, memang fisiologi seperti itu. Penyebab yang kedua adalah sebetulnya ini patologis. Jadi tidak lagi hal yang normal. Nah, itu dua-duanya bisa terjadi ya. Contohnya apa sih? Kalau seperti biasa bayi-bayi normal ternyata lapar ya, hunger atau kelaparan. Kemudian ternyata kepanasan, lingkungannya terlalu panas, tidak nyaman ya. Kemudian ada kebalikannya. Tidak kepanasan juga salah, kedinginan juga salah. Ya ternyata lingkungannya terlalu dingin, itu pun bisa menyebabkan excessive crying. Atau ruangannya bising, noise ya, rame banget. Nah, bayinya merasa tidak nyaman. Atau ternyata ada orang asing yang datang. Makin besar bayi, dia sudah makin pintar. Dia bisa mengenali orang-orang yang tidak biasa. Orang-orang asing ya. Mungkin juga dia tidak terasa nyaman kalau dengan adanya orang-orang yang tidak dia kenali ya, mungkin ancaman. Jadi akhirnya nangisnya kenceng banget. Atau bayinya lagi ngumpul ya, basah kuyup ternyata popoknya, celananya basah kuyup, sehingga itu pun membuat bayi tidak nyaman. Nah, itu adalah hal-hal yang biasa. Mungkin kita bisa katakan sebagai hal-hal yang fisiologis, bukan patologis ya. Slide. Nah, kalau yang patologi itu misalnya apa? Lagi sakit, demam, ternyata bayinya muntah-muntah ya, nggak mau makan, ternyata sariawan. Kemudian kejang, ada kotoran di matanya, atau ada masalah di sensorinya ya. Nah, jadi berbagai hal yang bisa menyebabkan kelainan patologis. Coba slide berikutnya lagi. Kita lihat, tuh, hidungnya kesumbat, nggak bisa napas, bayinya sesek napas, itu pun nangis kejer. Batuk-batuk, kesel dia batuk-batuk terus, apalagi kalau tenggorokannya pas lagi sakit pula, oke? Susah bernafas, asma, ya. Kemudian ada masalah dengan handling bayi dan sibling, jadi dengan kakak yang lebih tua, ya. Oke, slide berikutnya lagi. Nah, ini juga
penyebab-penyebab yang lain, ada konjungtivitis, ada keluar cairan dari hidung, kemudian tadi demam, hidungnya meler, tenggorokannya sakit, terus ada sumbatan di saluran napas sehingga susah napas, ya itu penyebab-penyebab yang patologis dari nangis tadi. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, kita pastikan dulu deh, kita dengerin mungkin pakai stetoskop ya. Kedengeran nggak sih ada susah napas, ada ronki, ada wheezing, ada bunyi krepitasi. Hitung juga berapa RR-nya, berapa kali per menit sih. Jangan lupa, neonatus lebih cepat. Bayi kurang dibandingkan neonatus. Anak-anak lebih lambat lagi dibandingkan neonatus. Kemudian juga kita dengarkan denyut jantungnya ya. Biasanya kalau ada masalah atau anaknya demam, itu biasanya jantungnya cepat takikardi. Dalam kondisi kesakitan itu juga jantungnya juga jadi cepat takikardi ya. Kemudian jangan lupa dilihat ya diraba-raba, ada nggak sih hernia? Apakah hernia di inguinal ataupun hernianya di umbilikal ya? Karena hernia bisa berpotensi inkarserata atau terjepit. Nah, dalam kondisi hernia inkarserata itu mungkin sakit ya, jadi atau anaknya tidak nyaman ya. Itu akan membuat jadi excessive crying juga, nangis ya. Oke, slide. Nah, ini ya, misalnya kita lihat ada yang disebut dengan torticollis atau testicular torsion ya. Jadi ini testisnya yang bermasalah, apakah jadi naik ke atas atau jadi terikat-ikat ya. Kemudian juga anak menarik kakinya, kemudian seperti seolah-olah paralisis sebagian gitu ya. Oke, slide. Nah, ini juga kita perhatikan ya, kita cari kalau misalnya kita pengen mendiagnosis kolik. Apa sih penyebabnya? Apa yang kita amati? Lamanya seberapa lama? Masih pada usia bayi atau belum? Atau tidak? Kalau tidak, kita mungkin tidak mengatakannya kolik ya. Kemudian hampir biasa dan udah pasti bayinya jadinya nangis. Nah, nangisnya pun excessive crying. Nah, bagaimana sih tata laksananya ya? Seperti biasa tata laksana bisa farmakologi, bisa juga non farmakologi. Oke, slide. Nah, ini ya yang biasanya kita lakukan utama dan terutama terlebih dahulu sebelum kita lakukan tata laksana untuk obat-obatan, sebaiknya kita yang non farmakologi dulu ya. Kita pastikan lingkungannya nyaman, kita ubah, jangan terlalu kepanasan AC-nya, jangan juga terlalu kedinginan ya. Lingkungannya nggak boleh berisik, lampunya dimatikan atau mungkin nyala tapi temaram saja supaya lingkungannya nyaman, jangan berisik banget gitu ya. Mungkin bisa muter-muter dulu sama ayahnya, naik mobil ya, karena kadang-kadang ada yang terbiasa seperti itu. Slide. Nah, kita lanjutkan dengan slide berikutnya lagi. Ini maaf ya ada kesalahan teknis. Harusnya bukan ada yang sambungan Bu Selvi. Nah, ini ya, maaf ternyata belum diedit, jadi kita lanjutkan dulu, nggak apa-apa, meskipun belum diedit, nyambung aja. Oke, slide berikutnya lagi. Di slide show aja, mungkin. Nah, slide sebelumnya dulu, slide sebelumnya. Nah, ini dulu, bisa slide show mungkin lebih enak, lebih besar. Ya udah nggak apa-apa ya. Jadi kita lihat ya. Jadi kalau tadi kan kita mengatakan membicarakan tentang excessive crying. Jadi seperti apa sih nangis yang berlebihan. Nah, sekarang kita masuk ke kolik infantil ya. Jadi kalau kita perhatikan kolik infantil ini merupakan suatu proses yang benign. Berarti nggak usah dipikirin ya, maksudnya tidak yang fatal gitu ya. Dan self-limiting, sebetulnya bisa hilang dengan sendirinya. Di mana bayi yang sehat sering menangis tanpa henti. Ya, kenapa saya bilang benign dan self-limiting? Karena sebetulnya dasarnya bayi ini adalah bayi yang sehat. Ya, jadi nangis sampai nggak bisa berhenti. Ya, slide selanjutnya.
Itu definisi kolik ya. Nah, sekarang kita menggunakan kriteria diagnosis berdasarkan Wessels kriteria dan kriteria Romford. Apa sih yang disebut dengan Wessels kriteria? Wessels kriteria itu meliputi menangis atau rewel selama lebih atau sama dengan 3 jam. Kemudian lebih atau sama dengan 3 kali per minggu. Dan lebih atau sama dengan 3 minggu. Nah, sekarang jangan lupa, bukan hanya itu saja, tapi ini kita harus menambahkan dengan ROM4 kriteria. Sekarang udah sampai kriterianya ROM4. Kalau dulu mungkin kalau ada 4 berarti ada 1, 2, 3 gitu ya. Ini ROM4 tuh keempat ya. Nah, ini kalau kita menyebut dengan kolik, itu bayinya berusianya kurang dari 5 bulan. Ya, jadi jangan udah besar kita bilang koliknya kolik infantil, itu salah ya. Menangis atau rewel, rekuren, itu sering ya, tanpa bisa dihindari. Dan tidak ada bukti bahwa bayinya ini gagal tumbuh, ataupun demam, ataupun sakit. Ya, kan tadi udah dikatakan bahwa ini sebetulnya bayinya bayi sehat. Nah, inilah yang kita gunakan dalam klinis. Nah, jadi waktu itu sebetulnya sangat penting. Ini akan menjadi bagian dari manajemen atau tata laksana untuk kolik infantil dan ini kadang-kadang konsekuensinya masuk-masuk dalam jangka panjang. Bukan 1 hari saja langsung hilang, tapi kadang-kadang hilang, timbul lagi, gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan algoritma medisnya, solusinya harus bertahap, prosedurnya harus jelas, mudah dipahami. Itulah tentang kolik infantil yang akan kita lihat saat ini, siang hari ini. Slide. Nah, bagaimana sih sebetulnya tata laksana kolik infantil ya? Jadi kalau udah kita yakin ini kolik, kita yang penting adalah edukasi orang tua dan reassurance ya, karena dukungan dari orang tua, pengasuh ini menjadi kunci yang paling penting ya. Nah, jadi kita harus tekankan pada orang tua atau pengasuh bahwa sebetulnya menangis itu tidak selalu artinya bayinya sakit. Bisa aja sebetulnya dia fine-fine aja, baik-baik saja gitu loh. Tapi ternyata kok ya dia menangis juga ya. Nah, tapi begitu bayinya itu nangisnya jadi berlebihan, kita perhatikan apa sih yang bayinya kita yang dibutuhkan oleh bayinya. Tadi kan saya udah jelaskan tadi ya, mungkin udaranya kepanasan, ya udah jangan kepanasan. Nah, turunkan AC-nya, jangan AC-nya aja 29, ya mungkin kita buat supaya lebih nyaman, diturunkan. Kalau, oh lampunya terang benderang, mungkin kita matikan sebagian sehingga temaram saja. Suaranya berisik, ya udah diam-diam dulu, gitu ya. Wah, ada bayinya nggak bisa tidur jadi makin nangis, makin stres nanti orang tuanya ya. Kedinginan, bayinya mungkin perlu dibedong, perlu diselimutin ya karena dia kedinginan. Oh, ternyata ngompol, tolong diganti popoknya. Ternyata pup, diberesin dulu supaya bayi itu lebih nyaman, maaf. Nah, kadang-kadang ini karena bayinya rewel terus ya, rewel terus orang tuanya udah apa ya, udah bete ya, udah kesebelan gitu ya, karena udah stres nih bayinya 3 jam nggak berhenti ya. Akhirnya kan biasa kalau bayi kan suka digendong gitu ya, digoyang-goyang gitu ya, dinang-ninung gitu ya, sambil digoyang perlahan-lahan. Ini karena orang tuanya udah kesebelan banget, jadinya bayinya bukannya digoyang perlahan-lahan, tapi digoyang dengan penuh semangat ya, saking semangatnya sampai bisa terjadi yang namanya sack baby syndrome ya. Itu bisa terjadi trauma pada kepala, trauma pada otak karena saking serunya goyang-goyang ya. Akhirnya jadi child abuse karena orang tuanya udah stres, nggak tahu nih si bayi nangis terus berisik banget, nggak mau diapain, nggak tahu mau diapain aja ya. Padahal sebetulnya bayi itu memerlukan apa? Memerlukan pengasuhan yang baik ya. Nah, jadi kadang-kadang orang tua juga nggak tahu nih, udah bayi ini kenapa sih nangis terus sih, nggak tahu nih maunya si bayi ini apa. Udah nggak bisa ngomong, nangis nggak bisa berhenti, udah digoncang-goncang sampai kenceng banget tetap nggak berhenti juga nangisnya ya.
Tapi jangan lupa loh, bayi itu bukan barang ya, bayi itu perlu disayang-sayang, perlu dirawat, ya bukan barang ya. Nah, tapi orang tuanya kadang-kadang juga, udah nggak tahu lagi. Nah, ini akan menjadi suatu lingkaran setan ya. Kalau tidak kita intervensi, ini nanti tidak akan ada putus-putusnya. Makin stres orang tuanya, makin digoncang-goncang bayinya, makin akan memperburuk kondisi dari bayi. Nah, dokter harus bisa bagaimana untuk, mengafirmasi, stres tadi dan bagaimana dan memahami bagaimana sih stres dan kelelahan orang tua itu ya. Nah, karena kalau udah stres, kecapean, pasti orang tuanya juga makin makin kecapean juga ya. Sehingga kalau pada baru lahir itu sampai terjadi sindrom postpartum ya, mungkin semuanya udah pernah dengar, pernah tahu apa sih postpartum syndrome, blue babies gitu ya, itu pada kondisi-kondisi stres sesudah melahirkan bayi ya. Ini yang harus kita, pelajari dan dukungan ini adalah menjadi kunci yang sangat penting ya, untuk meyakinkan bahwa orang tuanya bahwa ini adalah nangisnya ini masih normal dan perutnya baik-baik saja ya. Itu tidak mudah ya untuk meyakinkan orang tua. Selanjutnya lagi. Nah, kemudian kita juga melihat dari segala sisi ya, selain menganjurkan orang tuanya, tapi sebelum kita menganjurkan orang tua bahwa kita mengatakan ini baik-baik saja, sebetulnya kita sudah harus memilahkan yang tadi ya, patologis atau fisiologis. Tadi udah dibahas di depan ya. Kalau patologis tentunya kita tidak boleh bilang untuk, bayinya baik-baik aja, Bu." Lah, kenyataannya panasnya 40 ya. Ya itu bukan baik-baik aja, tapi mungkin infeksi. Mungkin kita lihat bayinya hidungnya kesumbat, napas aja susah ya, gelagapan. Ada napas subing hidung, ada netraksi, napasnya satu-satu. Nah kita jangan bilang juga bayinya baik-baik aja ya. Nanti kalau bayinya ternyata jadi perburukan, wah ribet nanti ya. Nah, kalau kita perhatikan lagi, kalau misalnya kita yakin, oh iya benar, ternyata yang patologis tidak ada, bayinya juga tidak demam, perutnya juga nggak kembung, semuanya fine-fine aja ya. Kita perhatikan, bayi itu kan makanannya apa sih ya, bayi itu kan biasanya cuma susu ya, belum makan seblak ya, cireng kayak gitu kan, enggak ya. Jadi kita lihat tata laksana dietnya ya. Kita lihat, ada nggak sih sebetulnya ada peradangan ya, tapi kalau misalnya ada peradangan, kita analisis lagi ya, apakah, ini kita anggap sebagai alergi susu sapi ya, nah, jangan lupa pada neonatus atau pada bayi ya, sistem gastrointestinalnya itu masih imatur, belum matang, belum seperti orang dewasa, sehingga masih sensitif. Demikian juga motilitas ususnya. Motilitas usus pada bayi juga tidak sematang atau sebaik orang dewasa ya. Nah, untuk menjadi pilihan, kalau ternyata bayi itu kebetulan tidak mendapatkan ASI, banyak loh, pasien-pasien saya banyak sekali yang tidak beruntung tidak mendapatkan ASI ya, karena ibunya ternyata B20 itu HIV ya. Kalau HIV kan kita selalu, menganjurkan untuk kebalikannya. Biasanya kita menganjurkan ASI eksklusif, tapi ini justru PASI eksklusif ya, supaya tidak ketularan HIV dari ibunya. Nah, kalau seperti itu, dipertimbangkan untuk memilih formula yang terhidrolisis sebagian atau hidrolisis parsial. Nah, ini ternyata menurut uji klinis, menurut penelitiannya, ini bisa bermanfaat pada kasus-kasus kolik infantil. Nah, kalau kita lihat ya, mekanisme gangguan kalau kita perhatikannya sebelah kiri, itu usus normal ya. Kalau kita lihat mukosanya juga intak, kemudian tidak ada sela-sela di antara intestinal epithel cell, selnya bagus ya, semuanya baik-baik saja, yang sebelah kiri ya. Tapi kalau kita bandingkan pada sebelah kanan, itu pada bayi yang mengalami kolik ya. Ternyata, ini kalau merasa bayinya kesakitan, itu akan memberikan rangsangan juga ke saraf ya. Jadi bukan tidak ada masalah ya, tapi dia memberikan respon ya, memberikan, rangsangan pada saraf pusat. Sehingga
akan menghantarkan bahwa ini terjadi sakit. Nah, akhirnya bayinya jadi nangis, ya. Nah, kalau kita perhatikan di atas dari usus itu ada mikrobiota dari saluran cerna, ya. Kalau terjadi gangguan mikrobiota, terjadi disbiosis pada mikrobiota di saluran cerna, itu pun akan meningkatkan intestinal permeabilitas, sehingga akan mempermudah terjadinya peradangan. Kenapa? Karena terjadi perlepasan interleukin 8 dan CCL3 ya. Nah, ini akan menyebabkan terjadi peradangan yang menyebabkan ada peradangan yang akhirnya menuju ke sistemik inflamasi ya. Dan ini akan menyebabkan rangsangan pada sistem saraf pusat, memberikan rangsangan sakit sehingga bayinya apa? Bayinya nangis. Nangisnya menjadi berlebihan ya. Dan demikian juga pada peningkatan permeabilitas itu akan menyebabkan peningkatan dari inflamasi dari sel-sel epitel. Sehingga ini akan terjadi disbiosis pada mikrobiotanya dan juga jangan lupa ini bisa meningkatkan terjadinya peningkatan produksi dari gas ya. Makanya kenapa orang tua sering bilang bayi saya kembung. Nah, ternyata itu ada peningkatan permeabilitas dari gas ya. Slide. Nah, jadi kalau kita perhatikan ya, jadi tadi semoga tidak bingung, jadi bagaimana sih untuk tata laksana? Tadi kita udah tahu ya, excessive crying yang seperti apa, kriteria kapan kita boleh menyebut sebagai kolik abdomen ya, kemudian bagaimana sih kita melakukan. Jangan lupa ya ini sekalian take home message kita ya, saya ya yang harus kita perhatikan sama-sama ya. Dengan tadi kita sudah tahu definisi, kemudian kita pisahkan mana yang patologis, mana yang non patologis. Kalau yang kita curiga patologis tentunya sebaiknya dibawa ke dokter anak ya. Tapi kalau yang kita yakin bahwa ini kolik dan ini non patologis, berarti kita lakukan edukasi dan kita reassurance ya, kita yakinkan orang tua bahwa semuanya baik-baik saja supaya orang tuanya tidak semakin cemas. Kemudian juga kita bantu dengan tata laksana manajemen nutrisi yang baik ya. Tapi kita harus jangan melupakan bahwa pemeriksaan harus dilakukan karena kita ingin memastikan bahwa ini benar-benar bukan penyebab organik ya, bukan benar-benar ada sesuatu kelainan ya. Nah, kalau sudah kita lakukan, kita perhatikan sebetulnya gejala bayi ini berkurang, pulih atau tidak dengan kita memberikan intervensi dengan manajemen nutrisi tadi dan dukungan sosial ya. Nah, orang tua juga lebih yakin dan lebih aman kalau kita melakukan reassurance dan ternyata gejalanya memang membaik ya. Nah, dengan gejalanya membaik, mungkin konsultasi bisa lebih diminimalkan dan tentunya kualitas hidup dari bayi akan meningkat kalau bayinya tidak menangis terus-terusan dalam 3 jam dalam 3 kali dalam 1 minggu gitu loh. Nah, ini adalah merupakan waktu merupakan bagian dari manajemen tadi. Slide. Nah, coba lanjut dulu sampai slide yang tadi. Nah, mekanisme tehomesis, apakah masih ada lagi ya? Maaf, slide selanjutnya lagi. Bu Sylvie, mungkin bisa di slide selanjutnya lagi. Oke, mungkin kalau slide-nya sudah habis tadi ya Bu Sylvie ya.
Maaf ini karena saya beberapa kali mengirimkan slide ya, saya minta maaf karena belum bisa mengedit dengan baik ya untuk slide kolik infantil. Oke, tapi nggak apa-apa. Mungkin kita tahu intinya, tahu prinsipnya ya. Nah, mungkin kita waktunya saya serahkan lagi ke Pak Gunadi ya. Apakah mungkin banyak atau ada beberapa pertanyaan yang belum jelas dari yang saya jelaskan tadi? Dokter, kata panitia agak-agak ini ya, ada waktunya terbatas ya, Dok? Apa? Oh, kalau bisa, tapi kalau misalnya mau dilanjutkan, ini sampai jam berapa ya Pak Gunadi? Iya, sebetulnya saya mau pergi, tapi nggak apa-apa juga sih, nggak apa-apa. Ini masih jam segini, boleh ya? Atau mau langsung pembicara yang kedua dulu, baru nanti tanya jawab, nggak apa-apa Pak Gunadi? Monggo, silahkan. Biasanya sih begitu, Dok. Kalau Iya, nggak apa-apa. Boleh, lanjut aja dulu. Ya. Bapak Ibu, seperti biasa, sesi tanya jawab yang akan ada di akhir setelah kedua pembicara